Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tiandra Amin Sucinanda, NIM 250 10 10 10 240. Di video ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Judul resensi kami adalah Menelaah Arsitektur Komputer Modern sebagai Dasar Pemahaman Sistem Komputer. Buku yang saya bahas berjudul Arsitektur Komputer Modern. Selanjutnya, eh, kita akan membahas identitas buku. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sampaikan dulu identitas bukunya. Judul bukunya adalah Arsitektur Komputer Modern. Penulisnya ditulis oleh sebanyak 15 orang, salah satunya adalah Sri Tria Siska Eskom Mkom. Untuk penerbitnya adalah PT Pena Muda Media. Untuk tahun terbitnya adalah tahun 2024 dengan cetakan pertama. Buku ini memiliki 209 halaman dengan nomor ISBN 9786347062086. Baik, latar belakang pemilihan buku. Mengapa kami memilih buku ini? Alasan yang pertama, relevansi topik. Buku ini mencakup hampir seluruh topik wajib mata kuliah seperti CPU, memori, input-output, pipelining, RISC, dan CISC. Untuk alasan yang kedua, bahasanya sederhana. Buku ini menggunakan bahasa Indonesia yang sistematis dan komunikatif. Cocok untuk mahasiswa yang tingkatnya pemula hingga menengah. Untuk alasan yang ketiga, cakupannya modern. Buku ini tidak hanya membahas teori klasik, tapi juga perkembangan terbaru seperti komputasi kuantum, AI, kemudian ada edge computing juga. Alasan yang keempat, pendekatannya bertahap. Materinya disusun secara logis dari konsep dasar sampai dengan topik lanjutannya. Selanjutnya adalah ringkasan isi buku. Sekarang saya mau sampaikan rangkuman isi buku dimulai dari bab 1 sampai bab 5, di mana untuk bab 1 dan bab 2 membahas perkembangan dan dasar arsitektur komputer, mulai dari tabung vakum sampai mikroprosesor. Di bagian ini juga dijelaskan perbedaan arsitektur sebagai aspek fungsional atau programmer dengan organisasi sebagai aspek fisik atau hardware, seperti CPU, control unit, dan register. Di bab 3, membahas sistem bilangan komputer, yaitu biner, oktal, desimal, dan heksadesimal, termasuk cara konversinya. Di bab 4 dan 5, membahas inti komputer atau CPU, mencakup ALU, control unit, register, dan multicore, serta proses fetch, decode, execute. Bagian ini juga membahas teknologi CPU modern seperti turbo boost dan fabrikasi 3 nanometer, serta hierarki memori mulai dari cache L1, L2, L3, RAM, ROM, hingga penyimpanan eksternal. Selanjutnya ada ringkasan isi buku di bab 6 dan bab 15. Berikutnya, bab 6 dan bab 7 membahas sistem input atau output, organisasi dan interkoneksi. Bagaimana komputer itu berkomunikasi dengan perangkat eksternal melalui driver dan sistem operasi, termasuk mekanisme interrupt dan peran bus sistem. Untuk di bab 8 sampai dengan bab 11, pembahasannya mengenai peningkatan kinerja komputer seperti arsitektur pipelining, penanganan hazard, serta perbandingan RISC dan CISC pada prosesor modern seperti Intel Core dan Apple M1. Untuk di bab 12, membahas sistem terdistribusi dan embed, mencakup taksonomi Flynn, klaster komputasi, Hadoop, Docker, dan penerapan embed system pada IoT dan industri. Di bab 13 sampai bab 15, itu pembahasannya mengenai teknologi komputasi masa depan, yaitu seperti cloud computing, kecerdasan buatan, arsitektur neuromorfik, hingga komputasi kuantum. Nah, selanjutnya adalah analisis krisis isi buku. Eh, Buku ini ditulis oleh 15 akademisi, sehingga untuk cakupan topiknya itu sangat beragam. Namun, keberagaman ini juga menimbulkan tantangan dalam koordinasi dan keterpaduan antar bagian. Dampaknya terhadap struktur buku ada 3. Yang pertama, ada tumpang tindih materi di berbagai topik, ada ketidakkonsistenan alur antar bab, ada juga perbedaan gaya penulisan yang bisa mempengaruhi kenyamanan membaca mahasiswa. Nah, ini adalah analisis krisis lanjutannya. Yang kedua,
Yaitu contoh nyata tumpang tindih, materinya ada seperti ada di bab 2 dan bab 4. Jadi bab 2-nya itu membahas CPU secara umum meliputi komponen dasar, siklus fetch, decode, execute. Nah, tapi di bab 4 materi CPU ini dibahas lagi kayak ALU-nya juga, kontrol unitnya lagi, dan register dengan pembahasan yang lebih mendalam. Menurut saya, pengulangan ini membuat pembaca mempelajari materi serupa lebih dari sekali. Idealnya memang, menurut saya bab 2 itu lebih difokuskan pada pengenalan hardware-nya saja atau, dimundurkan atau digabungkan ke bab selanjutnya. Untuk mekanisme CPU dan, lain-lainnya itu difokuskan di bab selanjutnya. Nah, kemudian analisis krisis lanjutannya. Masalah berikutnya itu yaitu sistem bilangan yang ada di bab 4. Menurut saya ketika pembahasan, dari bab 1 dilanjut ke bab 2 memang masih nyambung, tapi ketika dilanjut ke bab 3 kemudian ke bab 4 itu terjadi, halat di antara bab 2 dan bab 4 yaitu di bab 3, di mana bab 3 itu membahas mengenai sistem bilangan. Sedangkan di bab 2 dan bab 4 sama-sama membahas tentang CPU. Akhirnya alur pembelajaran jadi terasa kurang terstruktur dan kurang linear. Padahal sistem bilangan itu kan dasar matematis untuk memahami cara komputer memproses instruksi. Menurut saya alur yang lebih logis adalah bab 2 berisi sistem bilangan, lalu bab 3 dan bab 4 berisi materi hardware dan CPU. Nah, selanjutnya analisis krisis isi buku lanjutan, yaitu kendala dari sisi teknis penulisan dan fasilitas pembelajarannya. Yang pertama, ketidakkonsistenan tata tulis. Ada perbedaan gaya penulisan antara bab satu dengan bab lainnya, terus ada kesalahan ketik yang menunjukkan proses penyuntingan masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Yang kedua, ada keterbatasan instrumen evaluasi. Sebagai buku akademik dengan materi teknis yang padat, buku ini minim latihan atau kuis di akhir bab, sehingga kalau mahasiswa membaca buku ini dan menjadikan buku ini sebagai panduan pembelajaran, akan lebih sulit untuk mengukur pemahamannya sendiri terhadap materi yang kompleks. Nah, tapi di balik kelemahan strukturnya, buku ini tetap punya materi yang kuat dan bernilai. Adapun kelebihan-kelebihan yang ada di buku ini, yang pertama, bahasanya komunikatif. Konsep yang kompleks dijelaskan dengan bahasa Indonesia yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga orang-orang yang mungkin baru mulai mempelajari seperti saya, lebih mudah untuk memahami pembahasan yang ada di buku. Kemudian kelebihan yang kedua adanya cakupan materinya luas, mulai dari arsitektur von Neumann sampai teknologi komputasi modern, semua ada dalam satu sumber. Sehingga ketika mencari informasi mengenai arsitektur teknologi komputer, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari buku ini. Selanjutnya ada kelebihan ketiga, yaitu relevan dengan industri, di mana materinya pada buku ini dilengkapi dengan contoh nyata seperti prosesor AMD Zen, Apple M1, hingga perkembangan komputasi kuantum. Nah, selanjutnya ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, sebaliknya dari kelebihan, ada beberapa kekurangan yang mempengaruhi struktur dan efektivitas pembelajaran. Untuk yang pertama, pengulangan materi seperti yang sudah dibahas tadi di eh, slide sebelumnya. Pada bab 2 dan bab 4 itu terjadi pengulangan materi mengenai komponen CPU. Yang kedua, ketidakkonsistenan struktur dan penulisannya yang disebabkan kurangnya koordinasi antar penulis. Dan yang ketiga, beberapa topik yang kompleks dibahas terlalu singkat dengan ilustrasi teknis yang masih terbatas, sehingga mungkin untuk sebagian pembaca akan kesulitan memahami di topik-topik yang kompleks tersebut. Kemudian yang terakhir adanya minim sarana evaluasi karena buku ini hampir tidak menyediakan latihan dan soal, sehingga untuk teman-teman pembaca yang ingin mengetahui kedalaman materi yang telah dipelajari akan sulit karena tidak ada latihan dan soalnya. Nah,
Selanjutnya ini ada relevansi dengan mata kuliah, bisa dilihat ini beberapa topik mata kuliah seperti CPU, fetch decode execute, memori utama, sistem bus, input output, pipelining, dan hardware sampai ke paging virtual memory. Nah, untuk semuanya itu sebenarnya sudah hampir keseluruhan materinya ada di dalam buku ini. Sudah sangat sesuai. Tapi memang untuk beberapa materi seperti sistem bus itu hanya dibahas di bab 2, disinggung secara tipis sehingga masih kurang mendalam untuk pembahasannya. Jadi kalau misalkan mau mencari informasi mengenai sistem bus di dalam buku ini mungkin harus membutuhkan referensi yang lain. Kemudian untuk bagian materi paging dan virtual memory itu belum ada dibahas di buku ini, sehingga buat teman-teman pembaca yang ingin membaca buku ini mencari pembahasan tentang paging dan virtual memory mungkin harus mencari di buku atau referensi yang lain. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi pembaca. Berdasarkan analisis yang tadi, buku ini saya rekomendasikan untuk 3 kelompok pembaca. Yang pertama, mahasiswa tingkat awal yang baru mengambil mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Yang kedua, pembaca yang ingin referensinya berupa buku berbahasa Indonesia dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami. Yang ketiga, pembaca yang butuh gambaran umum yang komprehensif tentang arsitektur komputer modern. Namun untuk pembahasan teknis yang lebih mendalam, seperti yang saya bahas sebelumnya, memang masih memerlukan buku atau referensi yang lain untuk melengkapi materi-materi tersebut. Selanjutnya, ada kesimpulan akhir. Sebagai penutup, saya akan sampaikan kesimpulan akhir dari resensi ini. Buku Arsitektur Komputer Modern karya Sri Siska dan kawan-kawan ini merupakan referensi yang baik dan relevan untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Dari sisi cakupan materi yang luas, bahasa yang mudah dipahami, dan pembahasan teknologi terkini, buku ini pantas jadi referensi pendamping yang tepat. Namun, untuk pengulangan materi antar bab, inkonsistensi gaya penulisan dari 15 penulis, penempatan bab yang kurang tepat, serta minimnya contoh latihan menjadi catatan yang perlu diperbaiki. Kesimpulannya, buku ini lebih tepat digunakan sebagai referensi pendamping, bukan sebagai buku teks utama. Tapi di penilaian akhir kami, buku ini sangat layak sebagai referensi pendamping perkuliahan. Baik, demikian presentasi saya terhadap resensi buku yang sudah kami resensi bersama teman kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih referensi pembelajaran. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.